kita lanjutkan perbincangan masih dari gedung DPR dan sudah bergabung bersama kita Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Sebelum ke Bung Refli, satu pertanyaan dulu ke Pak Hendrawan. Di sini menurut Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR, dia menyalahkan fraksi-fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat, katanya nggak kunjung juga menyerahkan nama-nama. Ini masih kaitannya sama tadi mengesahkan pimpinan-pimpinan yang tidak quorum, tetapi katanya dalihnya adalah karena nama-nama nggak dikasih juga ke kita. Seperti apa sih waktu itu memang sebenarnya nama-nama nggak dimasukkan? Kalau belum diserahkan juga kenapa pertimbangannya? Lu yang sudah menyerahkan dan kemudian ditarik aja sudah dimanipulasi. Gitu. Ya, apalagi kalau semua menyerahkan, jadi manipulasinya magnitude-nya masif sekali. Iya dong. Kan P3 yang dianggap sudah menyerahkan, ya kemudian ditarik oleh P3 yang resmi yang sudah memperoleh legalisasi dari Kemenkumham, ya itu aja dimanipulasi. Dan itu yang selalu digunakan kan. Harusnya kan ada paripurna lagi untuk menganulir, karena susunan yang kemarin diserahkan sudah ditarik kembali. Dan Fahri, kita bisa lihat rekamannya, saudara-saudara semua, ya mengatakan kami beri kesempatan sampai besok. Coba rekamannya, ya ini sore loh. Jadi belum sampai esok paginya, sorenya sudah ditarik kembali. Itu pun dilangkai. Baik. Ini jadi Bung Refli, kabarnya akan paripurna sebentar lagi jam 10 untuk meneruskan langkah untuk mengesahkan pimpinan DPR tandingan. Menurut Bung Refli, ini apakah ini sesuatu yang merupakan bentuk perlawanan yang sah atau ini ilegal? Ya, kalau saya kan mengatakan begini ya, bahasanya adalah ini sudah beyond dari aturan ya. Karena saya kira persaingan kedua kubu ini menjadi buntu, deadlock ya. Ada orang mengatakan tidak deadlock ya. Kalau kita lihat one side ya, one side itu mungkin kita KIH saja atau KMP saja. Tapi secara faktual ini kan memang ada dua kelompok politik yang kemudian saling bertentangan dan kemudian tidak mau mengalah kan. Dan satu kelompok politik menguasai 44% suara, satunya lagi menguasai 56. Jadi hampir imbang sesungguhnya ya. Dan kemudian dua kelompok ini sama-sama 5 fraksinya. Padahal kita ketahui di aturan baik itu Undang-Undang MD3 maupun Tatip, pengambilan keputusan itu harus dihadiri ya. Itu untuk pengambilan keputusan. Rapat saja boleh kurang dari 6 fraksi, tapi khusus pengambilan keputusan harus lebih dari separuh jumlah fraksi. Nah, kalau jumlah fraksinya 10, maka pengambilan keputusannya harus 6. 5+1 ya? Ya, 5+1. Nah, masalahnya adalah kan ada klaim dua kubu ini. Ada kubu yang mengatakan bahwa pembentukan alat kelengkapan itu sah ya, karena kemudian sudah dihadiri oleh 6 fraksi termasuk P3. Tapi kubu lain mengatakan tidak sah. Karena begini, kan mekanismenya kan di paripurna itu dilaporkan nama-nama yang akan masuk di alat kelengkapan ya. Tapi kemudian alat kelengkapan itu sendiri kemudian kumpul sendiri-sendiri untuk memilih pemimpinnya, memilih pimpinannya. Nah, ada beberapa alat kelengkapan yang saya tengarai tidak ada tidak ada P3-nya begitu. Jadi sebenarnya ada juga yang sah, ada juga yang tidak sah. Jadi agak relatif. Nah, karena itu menurut saya memang kedua pihak ini harus duduk bersama begitu. Kalau main menang-menangan seperti saat ini, maka saya katakan ini akan deadlock jadinya. Karena sekarang barangkali katakanlah satu kubu bisa terus berjalan karena dia menguasai pimpinan DPR ya. Ada pimpinan DPR yang sudah resmi, lalu kemudian ada alat-alat kelengkapan yang dipaksakan dibentuk, lalu kemudian rapat-rapat akan berlangsung. Tetapi kalau rapat-rapat yang berlangsung itu tanpa diikuti oleh 247 dari kubu KIH, maka kemudian persoalannya kan tidak hanya soal keabsahan nantinya karena 5 fraksi hanya dihadiri 5 fraksi, tapi juga soal legitimasinya begitu. Nah, karena itu jalan satu-satunya menurut saya harus duduk bersama. Tapi kalau tidak bisa duduk bersama, maksudnya antar kedua kubu ini. Tapi kalau enggak ya ditarik ke atas. Ditarik ke atas tuh para elit-elitnya yang menyelesaikan ini. Ya mungkin elit dari KEH, elit dari KMP yang sebenarnya kan Presiden Jokowi sudah bertemu Prabowo, jika sudah bertemu Amin Rais dan lain sebagainya. Yang atasnya sudah bertemu, yang bawahnya nggak ketemu. ini saya mengutip pernyataan Anda yang sudah kita tayangkan tadi pagi itu, yang kata kalau misalnya Jokowi Mega ketemu sama Ical dan Prabowo misalnya, begitu kan, itu selesai sudah. Mengatakan begitu. Saya yakin selesai. Selesai sudah. Kalau misalnya mereka bertemu duduk ini ya, lalu kemudian musyawarah mufakat, lalu kemudian
kemudian memformulasikan bagaimana kemudian membagi alat kelengkapan ini, ya, mungkin sesuai dengan formula yang mereka sepakati, selesai. Tetapi kalaupun akhirnya tidak selesai, kan kita harus nyari mekanisme lain, ya. Nah, mekanisme lainnya adalah yang mengajukan gugatan atau permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk dua hal. Hal pertama adalah mungkin kubu KMP akan mengajukan mengenai quorum harus lebih dari 5 fraksi, ya, quorum separuh dari fraksi. Jadi kalau pasal itu dibatalkan, sidang-sidang akan tetap bisa berlanjut, kan? Lalu kemudian kubu KIH mempermasalahkan barangkali voting yang paket itu. Karena begini, voting paket itu sebenarnya saya sendiri dari dulu agak menentang. Kenapa? Itu zero sum game dan kemudian menghilangkan representasi pengelompokan yang ada. Sebagai contoh misalnya, ini kan alat kelengkapan ini 4, pimpinan DPR 5 misalnya. Kalau sistem paket sudah pasti satu kelompok saja yang menang, yang mayoritas. Nah, karena itu kemudian seharusnya berlaku prinsip dikembalikan pada kedaulatan DPR, anggota DPR, yaitu one person one vote. Jadi kalau misalnya yang dipilih 4, sudah pasti tidak mungkin KMP atau KIH semua. Pasti akan mencerminkan keberagaman. Nah, ini menurut saya jauh lebih baik, jauh lebih demokratis, karena ini rumah rakyat. Jadi harus dibedakan antara DPR dan kemudian presiden. Jadi ada yang klaim mengatakan kami saja kabinet tidak terwakili, kami nggak apa-apa. Ini logika yang aneh, karena yang namanya presiden itu memang tunggal. Sementara kewenangan DPR ini, kekuasaan DPR ini adalah majemuk. Jadi di negara manapun biasanya semua fraksi, semua kelompok kekuatan politik itu terwakili dalam unsur pimpinan. Karena kan pimpinan ini kan akselerator, ya kan, agregator untuk kemudian aspirasi yang semua pihak itu kemudian diagregasi dan kemudian dalam mekanisme rapat dan lain sebagainya. Karena itu biasanya seorang pimpinan itu biasanya dicari yang paling netral, yang paling tidak yang tidak punya ambisi politik macam-macam, bisa diterima kedua belah pihak dan lain sebagainya. Ya, tidak rawan konflik kepentingan. Walaupun kita tahu dimanapun di dunia ini biasanya memang yang namanya pimpinan itu memegang agenda setting, ya. Tetapi memegang agenda setting itu biasanya dengan cara yang soft, bukan cara yang rude, yang kasar gitu. Soft biasanya. Jadi ya, sehingga orang tidak sadar bahwa dia kemudian mengarahkan sidang sedemikian rupa, tetapi semua pihak bisa menerimanya karena elegan begitu. Tapi ini kalau dengan kekasaran, ya semua orang tidak akan terima. Tapi saya pun tidak bisa juga membenarkan langkah KIH ini, misalnya membentuk DPR tandingan, ya. Apalagi nanti kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi nanti kalau deadlock keluarkan saja Perpu. Jangan. Kenapa? Ini akan menyeret Jokowi dalam konflik parlemen yang menurut saya nggak produktif gitu. Malah jangan-jangan Jokowinya yang di-impeach nantinya gara-gara terlibat begitu. Ya. Nah, ini kalau Pak Hendrawan kan ini sebenarnya sudah kelihatan gejala-gejala. Ini kan bukan sesuatu yang baru terjadi dalam semalam 2 malam. Kita akan tarik sejauh mundur sampai kira-kira bulan Juli, ya, sehari menjelang Pilpres. Di situ dimulai digodok undang-undang MD3. Benih-benihnya sudah mulai kelihatan sampai voting untuk pimpinan DPR, voting lagi pimpinan MPR, walk out dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya sampailah pada hari ini potensi terancam untuk terbelah menjadi 2 dan akhirnya langkah diambil akhirnya membentuk tandingan. Apakah ini tidak bisa diantisipasi sebelumnya sehingga tidak perlu akhirnya eksesnya seperti sampai hari ini? Sebenarnya ketika kami menentang pengesahan Undang-Undang MD3 ini kan sudah jelas sebenarnya, karena kami mengendus niatan yang tidak tulus, ya, siasat jahat lah, ya, atau konspirasi yang sangat memukul cita-cita kebangsaan kita, ya, kearifan kolektif kita. Jadi kan kami menentang. Kenapa kok disahkan 1 hari sebelum Pilpres, ya? Kenapa kok pansusnya dan panjanya tergesa-gesa, ya, seperti ada nafsu yang terlalu terburu-buru yang luar biasa. Agenda apa? Aktor intelektualnya ini siapa itu? Yang membuat ingin mereduksi spirit dan ruh kebangsaan yang menjadi kebanggaan kita bersama ini dalam ayat-ayat dan pasal-pasal yang mengekang tadi, mengebiri hak-hak individu. Tapi protes-protes itu tidak mereka membuahkan hasil. Iya, karena mereka sudah tahu dari awal. Sebenarnya tata tertib juga didesain untuk 6 fraksi pun mereka sudah tahu, karena P3 bagi mereka kan dalam bahaya, mereka sendiri awalnya yang surprise. Iya. Jadi kalau ketika P3 tidak lagi di mereka kaget, waduh, dulu mestinya tata tertibnya ya. Jadi luar biasa.
kita akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Nanti akan juga hadir bergabung bersama kita dari fraksi PAN, Bung Toto Daryanto. Tetaplah bersama kami. Ayo, mari Bung Toto, silakan.